Selamat siang para dewan juri yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada para dewan juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi saya pada kali ini. Saya sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan, yaitu pemerintah harus lebih memprioritaskan akses gratis ke universitas daripada harus meningkatkan kualitas sekolah dasar menengah lebih tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengapa saya setuju akan mosi ini? Mari saya jelaskan secara lebih mendalam. Di SD, SMP, SMA, atau SMK, kita memiliki banyak sekali akses yang dapat kita dapatkan untuk mengurangi biaya sekolah. Mengapa? Seperti SD, ada peraturan nomor 1 tahun 2021 bahwa SD negeri tidak dipungut biaya sama sekali. Maka dari itu, orang tua yang berpenghasilan di bawah gaji UMR sebulan, mereka bisa memfasilitasi tetap anaknya untuk bersekolah meskipun di negeri. Karena di negeri kita juga mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman, misalnya seperti praktik, guru-guru yang juga berkualitas, dan jika kita memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelaborasi mimpi kita, maka kita akan lebih sukses meskipun kita sekolah di negeri. Selanjutnya, mengapa pemerintah harus lebih memprioritaskan ke universitas? Karena banyak sekali hal-hal di universitas yang dapat mengembangkan atau menunjang lebih tinggi untuk karir kita di masa depan. Dan karir kita tersebut dapat kita gunakan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Mengapa? Di universitas, yang pertama, kita dapat mendapatkan pendidikan yang lebih. Seperti yang kita tahu, jika kita berada di universitas, maka kita akan mendapatkan gelar sarjana. Nah, di gelar sarjana ini berarti kita sudah mendapatkan pendidikan yang lebih. Seseorang yang lulus dari universitas atau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang lebih daripada teman-temannya yang tidak mendapatkan beasiswa atau tidak berkesempatan untuk masuk ke universitas. Mari saya elaborasi melalui sebuah ilustrasi. Yanto adalah seorang anak dari tukang pecel, di mana orang tua dari Yanto sendiri tidak berkecukupan untuk memberikan Yanto sekolah di universitas. Maka Yanto berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa di universitas. Nah, di universitas ini dia mengelaborasi semua kemampuan dan keterampilannya agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus dan bisa menekan angka kemiskinan dari Indonesia. Yanto akan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada teman-teman yang tidak mendapatkan akses ke universitas. Pastinya dia akan lebih mengetahui cara untuk bersosialisasi, dia akan mengetahui cara untuk melakukan sesuatu, memecahkan solusi dan segala macamnya. Maka dia akan lebih diperhatikan oleh para perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan. Dan dia pasti akan mendapatkan posisi yang lebih baik dan jabatan yang lebih baik. Pastinya karir dia juga akan melunjak tinggi sehingga dapat membantu ekonomi keluarganya. Selanjutnya, di universitas kita juga akan mendapatkan social skill yang dimana keprofesionalan juga akan ditunjukkan di dalam hal ini. Dimana jika kita masuk ke dalam perguruan tinggi, kita akan mendapatkan yang namanya relasi. Seperti teman, kita akan menjumpai dosen atau guru pembimbing yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan perguruan kita. Kenapa? Karena pasti dosen-dosen dan guru-guru pembimbing juga akan memprioritaskan kita untuk menunjang karir kita ke karir yang lebih baik. Selanjutnya, kita juga dapat bersaing di era globalisasi. Dengan pengetahuan yang kita dapatkan dari perguruan tinggi atau universitas, kita pasti dapat bersaing di era globalisasi. Mengapa? Karena di era globalisasi sekarang kita akan selalu dituntut untuk mengembangkan inovasi yang baru, karena
Dimana kita ketahui era globalisasi ini semuanya mengenai teknologi, dan kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi dengan teknologi sekarang. Kita dapat bersaing di era globalisasi dengan orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Mengapa? Karena kita sudah diajari di perguruan tinggi kita harus bisa menyelesaikan solusi atau memecahkan solusi dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen kita. Kita sudah bisa membuat atau merangkum sebuah rumusan masalah, hipotesis atau selebihnya secara lebih detail di perguruan tinggi. Maka kita sudah terbiasa bijaksana dalam memilih hal yang harusnya kita pilih, dan kita bisa memecahkan problem jika kita menghadapinya di era globalisasi sekarang. Itu dia beberapa manfaat-manfaat yang dapat kita dapatkan jika kita berkuliah atau berkesempatan masuk ke dalam universitas. Selanjutnya, di sekolah SD, SMP, SMA atau SMK, meskipun kita pemerintah tidak meningkatkan kualitasnya, kita juga sudah memiliki kualitas. Seperti halnya kita kita sendiri dapat mengembangkan sekolah kita tersebut. Meskipun sekolah kita itu kurang diminati atau mungkin kurang terlihat di kalangan masyarakat, seperti diri kita sendiri. Jika kita bisa mengikuti lomba-lomba, bisa mengikuti seminar, ataupun kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan hal yang bermanfaat dan pastinya dapat membanggakan dan mengharumkan nama sekolah, kita pasti bisa membuat nama sekolah kita menjadi terkenal dan mungkin lebih berkualitas. Seperti yang dapat kita simpulkan, berarti sekolah SD, SMP, SMA atau SMK meskipun fasilitasnya tetap atau tidak ditambahkan sama sekali, kita bisa memulai untuk memberikan inovasi kepada diri kita sendiri untuk mengembangkan. Maka secara tidak langsung fasilitas di sekolah itu dan akreditasinya dapat kita kembangkan secara lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.